seorang istri selalu atau mulai menginginkan mendapatkan apresiasi dari orang lain karena memang perhatian yang ditunjukkan atau apresiasi. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa penyebab perselingkuhan istri terjadi, ya. Dan juga Kang Kumis mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi terbaru. Bicara tentang penyebab perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga yang mungkin hal ini sering terjadi, ya. Namun kita harus memahami apa sih faktor yang bisa memicu perselingkuhan. Perselingkuhan bisa saja terjadi karena ada beberapa penyebab, ya. Misalnya kurangnya komunikasi, kurangnya intensitas hubungan intim, dan ketidakpuasan pasangan. Selingkuh hingga kini masih menjadi topik ya asmara yang cukup hangat, ya, dibicarakan banyak orang. Dan juga masih banyak orang yang beranggapan bahwa cinta saja cukup untuk mempertahankan hubungan rumah tangga dari perselingkuhan. Nyatanya tidak demikian. Ahli antropologi biologis, ya, menyebutkan bahwa faktor lain yang turut terlibat dalam suatu hubungan, dalam hal ini cinta, yaitu sistem kerja otak yang berhubungan dengan reproduksi dan seks, ya. Kedua hal inilah yang menjadi faktor penyebab terbesar, ya, seseorang berselingkuh. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Berdasarkan beberapa studi, ya, atau dari hasil diskusi ditemukan bahwa lebih dari 31% pria dan sebanyak 20% wanita dengan rentang usia antara 40 hingga 50 tahun, ya, mengakui pernah menjalani hubungan selain dengan pasangan sendiri, ya. Ini cukup memprihatinkan juga, ya, sebenarnya. Dan masih banyak hal, ya. Sebanyak 30% sampai 40% pasangan mengalami kasus selingkuh dalam hubungan pernikahan yang mereka jalani. Lalu kemudian apa saja sih faktor-faktor lain selain yang disebutkan di atas? Yaitu seseorang, ya, karena tidak merasa terpuaskan secara seksual. Nah, ini adalah satu hubungan yang memang terlihat sepele tapi tidak boleh disepelekan, ya. Karena seksualitas ini biasanya menjadi sebuah rutinitas utama itu hanya dalam rentang waktu pada saat-saat pengantin baru. Ya, faktanya itu seperti itu. Jadi pada dasarnya adalah ketika orang bicara cinta, itu yang mungkin bisa dianggap melekat dalam sanubari seseorang setelah pernikahan, itu 2 tahun selebihnya adalah kasih sayang. Nah, ketika kasih sayang ini mungkin sudah tidak lagi bicara tentang cinta, artinya di situ mulai pintu perselingkuhan mulai menghadang. Dan biasanya perselingkuhan ini juga terjadi setelah seseorang ini mengalami kemapanan dari sisi finansial, ya. Dan juga faktor lain biasanya adalah ketika seseorang baru memiliki satu anak. Nah, ini secara umum bisa saja itu menjadi salah satu faktor walaupun tidak semuanya, ya. Tapi itu biasanya masa-masa demikian sangat rentan bagi seseorang yang sudah berumah tangga terjadi perselingkuhan. Lalu kemudian yang kedua adalah tidak terpuaskan secara emosional. Dua hal ini, ya, setelah seksual lalu merembet ke emosional, karena mau tidak mau ini sudah menjadi satu paket, ya. Jadi kedekatan secara seksual dan juga secara emosional memang dibutuhkan keseimbangan, ya. Selain kepuasan seksual, kepuasan secara emosional juga memainkan peran, ya, terhadap terjadinya kasus perselingkuhan dalam rumah tangga. Misalnya kurangnya komunikasi atau sudah tidak lagi merasakan kesamaan, ya, emosional antara pasangan. Namun jenis hubungan selingkuh ini tidaklah melibatkan adanya hubungan seks, ya, tapi emosional secara fisik ini memang menurun, ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah merasakan adanya cinta pada orang lain. Nah, hal ini biasanya juga adanya faktor pubertas, ya, yaitu di usia-usia ganjil kalau di negara kita, ya. Karena perbandingan ini setiap negara memiliki catatan yang berbeda. Tapi kalau di sini, ya, di negara kita, ini secara umum adalah diambil dari sisi usia ganjil, ya, misalnya dari 29, 39 dan lain sebagainya.
Ya, ini yang banyak terjadi. Tapi sebetulnya perselingkuhan bisa juga terjadi di usia genap. Ya, ini juga menjadi salah satu faktor adanya pubertas kedua. Nah, lalu kemudian perselingkuhan yang sulit terhindari ini adalah ketika seseorang secara genetik ini memang adanya hal genetik ini ya menjadi salah satu faktor perselingkuhan, walaupun itu tidak semua ya. Lalu yang keempat adalah adanya faktor pernah diselingkuhi. Nah, jadi tidaklah berlebihan kalau mungkin ada orang yang mengatakan bahwa luka dari akibat perselingkuhan ini memang sangat sangat lama sembuhnya, bahkan bisa jadi tidak sembuh, sehingga menimbulkan faktor balas dendam ya. Artinya karena ketika bicara perselingkuhan siapapun bisa ya. Nah, ini juga termasuk salah satu faktor terjadinya perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga. Nah, perbedaannya di sini adalah biasanya untuk istri ini terlihat biasa-biasa saja, tapi secara khusus diam-diam dia bisa menyimpan perasaan kecewanya terhadap suami. Nah, hal ini sebetulnya rentan menimbulkan adanya balas dendam pada pasangan ketika seseorang ini pernah diselingkuhi, apalagi memang bisa jadi perselingkuhan yang ia ketahui lebih dari satu kali atau sering lah ya. Ini sulit dilupakan yang pada akhirnya seseorang ini memutuskan untuk melakukan hal tersebut, walaupun ini juga tidak semua. Tapi kembali lagi, apapun alasannya, sebetulnya perselingkuhan adalah mendasar kepada keputusan secara personal. Jadi pada akhirnya seseorang ini akan memilih diam, memilih damai, memilih memaafkan, atau memilih balas dendam, sama-sama melakukan perselingkuhan ya. Nah, ini kan berarti kita bisa menganggap bahwa apa yang ia lakukan adalah atas pilihan dia sendiri. Lalu kemudian yang terakhir, yang kelima adalah keinginan untuk mendapatkan apresiasi dari orang lain. Nah, dampak kenapa seorang istri selalu atau mulai menginginkan mendapatkan apresiasi dari orang lain, karena memang perhatian yang ditunjukkan atau apresiasi dari suami ini tidak ia dapatkan, sehingga dengan sedikit apresiasi yang diberikan oleh pria lain ini mau tidak mau mulai mengganggu perasaannya, bahkan mengikat, menimbulkan rasa penasaran, bercampur bahagia, karena secara diam-diam ternyata di luar sana masih ada ya, atau bisa jadi banyak orang yang mau memberikan apresiasi. Tapi jangan salah, ketika orang lain yang memberikan apresiasi biasanya memang mengharap imbalan. Nah, ini masalahnya. Nah, maka dari itu ya kunci sukses dari langgengnya hubungan rumah tangga adalah komunikasi dan rasa saling menjaga, saling menghargai satu sama lain. Jadi berikan apresiasi kepada pasangan kita dengan ikhlas sebelum orang lain memberikan apresiasi kepada pasangan Anda. Ini penting ya. Cuman kadang hal ini dianggap remeh, dianggap bukan hal yang bisa mempengaruhi timbulnya perselingkuhan ya. Apalagi ketika seseorang sudah kepedean dengan rasa cintanya atau berpikir bahwa pasangan tidak mungkin berpindah ke lain hati walaupun saya cuek misalnya. Ini adalah kesalahan besar ya bagi siapapun ketika sudah terpengaruh dengan perasaan sendiri ya. Karena bagaimanapun penghargaan, memberikan apresiasi, memberikan penghargaan terhadap pasangan ini adalah hal yang penting untuk menjaga timbulnya hal-hal itu justru didatangkan oleh pria lain ya. Kalau sudah terjadi seperti itu, bisa jadi nanti pada akhirnya istri yang disalahkan ya. Maka ketika terjadi seperti itu, yuk kita mawas diri, kita tetap harus kontrol diri. Sebetulnya ketika perselingkuhan terjadi, ini berawal dari mana dan karena apa, itu harus Anda temukan. Ketika Anda menemukan permasalahan, berarti Anda bisa memahami penyebabnya ya. Karena perselingkuhan bukan hanya bisa terjadi pada istri, tapi juga pada suami. Nah sahabat, itulah 5 hal yang bisa menjadi pemicu utama terjadinya perselingkuhan di tengah rumah tangga. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa saksikan terus video-video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, Kang Kumis ucapkan salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.